Jadi kalau dalam grafologi, margin itu tuh masuknya sebenarnya ke bahasan Gestalt. Kirinya itu normanya lurus, kanannya baru tergantung ujung katanya, ya kan gitu. Nah, ini ya orang-orang yang tadi yang kiri kanan itu, dia secara tidak langsung tuh tidak memperhatikan di mana dia harus memulai. Gitu. Jadi ibaratnya cenderung semaunya dia. Saya mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini gitu. Nah, itu menjadi satu tanda oh ini dia kurang bisa memperhatikan atau Halo teman-teman semua, kembali lagi di Grafocast bersama saya Denia dan Afif. Oke, ini Kang Afif dari tadi ngeliatin tulisan tangan, kenapa nih Kang Afif? Iya, ini seru banget nih. Jadi ini ada beberapa tulisan tangan dan kadang suka ada yang nanya kayak gini, Kang Afif, kalau dari tulisan selama ini kan sering bahasnya tuh kalau huruf A-nya gini artinya apa, kalau huruf G-nya gitu gini ya. apa gitu. Nah, kalau misalnya ada yang nulis nih kayak orang ini misalnya, di kirinya jauh, di kanannya dekat. Itu ada maknanya nggak sih gitu? Bener banget. Ini Atau apalagi misalnya, nulisnya dari tengah ya Kang Afif ya? Iya betul. Tuh, ya kalau ini kirinya rada dekat, kanan yang jauh. Kebalikannya. Iya. Ini jauh semuanya. Ini dekat semuanya. Nah, unik kan gitu. Iya benar-benar. Jadi suka ada Iya. pertanyaan seperti itu. Apa sih ya arti dari ini? Iya, ini tuh berarti apa Kang Afif disebutnya? Ya, nah ini dalam grafologi disebutnya adalah margin atau batas tepi tulisan. Dan itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, iya benar Kang Afif. Nah, margin ini. Tapi kalau misalkan secara umum Kang Afif, margin tuh menunjukkan aspek apa Kang Afif? Ya, jadi dalam grafologi itu kan ketika orang diminta untuk menulis, itu kan dikasih kertas polos. Yes. Dikasih kertas polos, udah gitu kan sebenarnya bebas tuh orang mau nulis dari mana. Mau nulis dari nempel kiri banget boleh, mau dikasih jarak boleh gitu. Ujung kanannya juga sama. Mau sampai ujung, udah gitu baru turun, sampai ujung baru turun boleh. Mau ada yang masih jauh nih, masih ada sisanya dia turun boleh. Nah, maka margin itu bisa menjadi salah satu tanda penempatan diri ketika bersosialisasi. Secara umumnya ya. Nanti ada lebih detailsnya lagi gitu. Bersosialisasi berarti ya. Betul. Kalau misalkan di grafologi itu aspek apa Kang Afif? Ya, jadi nah ini menarik nih. Margin itu masuk aspek apa? Bisa masuk ke beberapa aspek. Contoh misalnya relasi sosial, kemudian ke penilaian diri, ya, ke zona nyaman dan sebagainya itu bisa masuk ke beberapa aspek. Jadi ada latar belakangnya. Latar belakangnya seperti ini. Boleh. Saya tunjukin ini ya. Jadi ini menarik banget. Ya. Ini ada satu materi ini tentang margin. Ya, margin. Jadi, nah ini yang barusan saya ini kan. Jadi dalam kertas itu tuh dia dibagi ada area-area. Ada area kiri, ada tengah, ada kanan, ada atas, ada bawah. Yes. Nah, saya tuh sempat baca beberapa sumber literatur grafologi yang menarik-menarik. Ada dari macam-macam ya gitu. Salah satunya dari Clara Roman ini. Jadi Clara Roman itu dia membagi ya kiri. Nah, ini kita bagi dengan kiri kanan dulu ya. Kiri itu semakin kiri semakin self, semakin kanan semakin orang lain. Udah gitu kiri itu lebih ke masa lalu, kurangnya spontanitas, ya, mencari titik nyaman. Kemudian ada juga kebutuhan yang cukup tinggi atau kedekatan pada figur ibu. Figur ibu tuh yang mengayomi, yang kasih sayang gitu. Tapi ada juga ketakutan akan masa depan. Adanya penahanan diri, ya, reserve dan takut akan masa depan. Nah, itu kiri. Kebalikannya, kita loncat dulu ke kanan. Ya, kanan tuh berarti tulisannya nempel kanan. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Ini kita bahas ini dulu. Kanan itu orientasinya pada orang lain, pada masa depan, pada lingkungan, berani bertindak, mengambil resiko, spekulatif, untung-untungan, ekspresif, keberanian dalam menghadapi masa depan, kehidupan, gitu. Tapi di sisi lain, bisa juga kanan ini karena menghindari masa lalu. Dia tulisannya ke kanan tuh bisa tadi ya spekulatif, berani, sosial, bisa juga karena ada sesuatu nih di masa lalunya yang ingin dia hindari. Gitu. Tengah. Nah, tengah ini nanti tengah terakhir. Kita lihat atas bawah dulu nih. Nah, atas bawah itu nanti dibaginya seperti kayak tubuh. Atas itu berhubungan mewakili seperti pikiran, ya, abstrak, logika, imajinasi, kepercayaan, belief, intelek, idealism, ambisi gitu. Lambang dari kepala, ya, pikiran, super ego, aturan gitu.
Juga surga ini maksudnya ya aturan-aturan gitu. Ilmu itu mengarah ke surga. Alim gitu kan, alim, ulama itu kan ilmu gitu. Nah, zona bawah itu mewakili kualitas material, fisikal, dorongan fisik, seksual, kenikmatan, lambang juga dari perut ke bawah. Kalau di psikologi ada juga id, ya, id, ego, superego. Nah, ini id ya. Juga tadi kalau ini surga, ini neraka istilahnya gitu ya. Jadi orang kalau terlalu ngikutin nafsu, terlalu ngikutin keinginan dan sebagainya tanpa dikontrol dengan baik, maka dia nggak bagus gitu. Nah, terakhir tengah. Tengah itu berarti dia mewakili keseimbangan, ya. Tapi juga mewakili ego, adaptasi, hubungan sosial, perasaan, emosi, ya, lambang dari dunia gitu ya, di mana kita berada, jiwa, area dada sini, area tengah sini, gitu. Itulah tengah. Oleh Clara Roman itu, dia membagi-bagi nantinya. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contohnya nih. Ini yang tarikan kiri ya. Nih. Inilah contoh yang kiri berarti. Kelihatan ya? Jadi ini kertasnya, kirinya dia nempel, kanannya jauh. Berarti kiri area zona nyaman, diri sendiri. Diri gitu. sendiri, yes. Ini contoh yang tengah, proporsional. Ya. Tengah tuh maksudnya tuh emang dia kanan ada space-nya, juga kiri juga ada space-nya gitu ya. Nanti ada juga yang rapat semuanya, full namanya. Gitu. Nah, kalau ini dia cenderung kanan. Iya, dia nariknya kanan ya. Ya gitu, kanan nempel. Oke. Ini atas tengah bawah. Kalau atas tengah bawah biasanya di huruf, zona atas, zona tengah, zona bawah gitu. Meskipun di margin bisa ya di tepian, tapi kebanyakan di huruf. Gitu. Kalau misalkan dari margin itu sendiri kan tadi kan ngeliat dari sosial. Nah, kalau kepribadiannya yang spesifiknya bisa dilihat tuh apanya Kang Afif? Kalau di margin, dari margin. Jadi kalau dalam grafologi, margin itu tuh masuknya sebenarnya ke bahasan Gestalt. Gestalt. Jadi kan kalau kita melakukan analisa grafologi itu ada 3. Ada Gestalt, ada traits, ada holistic. Gestalt itu ngelihat keseluruhan. Traits itu ngelihatnya yang tanda-tanda mikronya, detail-detailnya. Kalau holistik itu gabungan semuanya. Nah, kalau dalam Gestalt, margin itu masuknya ruang. Aspek ruang. Jadi di Gestalt itu ada 3. Dibagi 3 lagi. Ada ruang, bentuk, gerak. Gitu. Nah, ruang tuh ukuran, margin, kemiringan, gitu. Itu adalah ruang. Ruang di kertas ini gitu betul. ya. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan ini kan juga termasuk kepribadian gitu ya Kang Afif ya. Nah, faktor apa aja yang membentuk biasanya margin itu, misalkan tarik ke kanan atau tarik ke kiri atau di atas ke bawah? Jadi ini menariknya gitu. Ternyata ketika orang-orang kan tadi ya dikasih kertas tuh polos, kemudian dikasih kebebasan. Ternyata ada latar belakang kepribadian yang menentukan kenapa dia itu di kiri, di kanan gitu. Iya. Jadi misal ketika orang-orangnya itu dia memang orang yang hati-hati banget ya, yang takut salah, yang di comfort zone gitu, zona nyaman dan sebagainya, maka dia akan memanfaatkan margin tepian kiri itu menjadi batasan, menjadi titik amannya dia. Gitu. Jadi yang sebelah berarti misalnya ini kertas nih, kertas. Nah, kiri ini menjadi titik batasannya dia. Makanya dia akan mulainya di kiri. Karena jelas batasannya. Gitu. Sementara dia nggak terlalu berani sampai kanan, karena kanan itu udah kan nulis ke kanan kan gitu, ya. Itu kan nggak jelas ujungnya di mana. Gitu. Jadi udah deh, balik lagi aja ke sini, ke titik aman lagi. Karena dikit, balik ke aman lagi. Gitu. Karena udah jelas bahwa di sini tuh rapih gitu ya, di sininya gitu ya. Nah, kebalikannya misalnya yang kanan. Kalau yang kanan itu malah dia itu future oriented, ngelihatnya ke depan. Gitu, makanya dia ya udah nulis udah sampai ujung, nurunnya tuh bisa jadi karena ya udah sampai ujung nih, saya turun lagi deh gitu, lanjut lagi gitu. Nah itu jadi yang latar belakangnya kepribadian itu. Kang Afif. Nah, kalau ini apa Kang Afif artinya berarti? Ini tarik ke kanan ya? Nah, ini kanan berarti. Gitu, berarti future oriented, social gitu. Tapi ini kok dia bener-bener di tengah gitu Kang Afif, maksudnya gimana? Dia nggak dari sini gitu biasanya? Iya, nah nanti margin itu, jadi kalau dalam grafologi itu yang interpretasinya kuat itulah kiri kanan. Gitu. Ada beberapa sumber yang membahas atas bawah, tapi tidak terlalu signifikan artinya. Contoh misalnya, atas tadi kan ada yang berhubungan pemikiran, sama konsep, sama macam-macam itu ada. Ada juga yang menggambarkan atas itu mirip seperti kiri, jadi ngikutin aturan dan sebagainya. Gitu.
Bawah, kalau bawah nih baru kepakainya kalau 2 halaman. 2 halaman. 2 halaman. Karena gini, kalau cuman 1 halaman bisa jadi memang kenapa nih jaraknya jauh? Ya karena memang saya nulisnya cuma mau sampai sini. Gitu. Tapi kalau 2 halaman baru kita ketahuan. Karena ada yang nulisnya itu sampai bawah banget, sampai benar-benar nempel baru pindah. Ada yang dikasih jarak udah itu pindah. Nah, itu tuh baru ketahuannya kalau 2 halaman. Kalau 1 halaman tuh enggak gitu. Oke. Nah, itu seperti itu. Jadi memang paling banyak tuh itu adalah kiri dan kanan. Oke. Kalau margin sendiri yang atas bawah itu tuh ada yang zona atas, zona tengah, zona bawah juga nggak? Berarti ada zona tengahnya juga nggak, Kang Afif? Nah, kalau itu gini, jadi kalau kita, nah ini, saya ini kosong nih, ya gitu. Kertas itu dia dibagi 3. 3. Nah, ketika dia itu memulainya dari atas, pokoknya titik awal itu adalah dia tuh adaptasi. Jadi ketika dikasih 1 kertas gitu kan, dia mulai adaptasi, mulai gitu. Biasanya kontrolnya itu lebih tinggi. Nah, nanti, karena kan harus nulis apa ya, gitu, nulisnya gimana ya, gitu. Nah, ketika dia itu ke tengah, itu udah mulai proyeksinya itu muncul. Jadi apa adanya, itu muncul di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya. Nah, semakin ke bawah, itu bisa 2 kemungkinan. Bisa masih menjaga proyeksinya, atau bisa dia itu udah mulai, letih, lelah, gitu. Nah, itulah di bagian bawah. Gitu. Oke, berarti berarti kalau misalkan mau analisis yang detailnya itu lebih bagus yang di tengahnya gitu ya, Kang Afif? Tengah, betul. Oke. Nah, Kang Afif, ini kan si tulisannya tuh ada space di atas di atas dan di kirinya. Kalau misalkan yang kiri atas terus full. kanan full itu kayak gimana? Jadi gini, ini supaya ada ilustrasinya, supaya kebayang. Jadi ada tokoh Clara Roman, dia tuh bikin namanya psikogram morfologi. Ini menarik banget nih. Nah, ini sumbernya sangat jarang ada di dunia, jarang ya, karena orangnya udah almarhum juga, nyarinya tuh luar biasa. Ini kebetulan saya dapat dari macam-macam ya. Kumpulin satu demi satu gini. Jadi mirip kayak tadi, dibagi ada lingkaran. Ini saya tunjukkan perbesar yang rada besar. Nih. Tapi itu aku ngeliat ada female dan male itu juga ngaruh, Kang Afif? Jadi dia tuh ngebaginya lebih detail lagi. Jadi kanan future, kiri masa lalu, ya kan. Kemudian atas itu tadi ada yang heavens, ya, ada bawah itu heads gitu. Ada juga atas tuh ego ideal, bawah id. Nah, nanti kalau kiri, ya, kemudian area ini nanti ada tanda-tandanya nih. Ini adalah ke arah introvert. Kalau ke sini lebih ke masculinity, male. Ke sini femininity, gitu. Ini extrovert, ini introvert. Nah, tuh, ya ini detailsnya. Ini menarik banget. Dulu waktu belajarnya menarik banget. Jadi yang tadi itu bahasan margin, margin kanan tuh dia ada di kanan. Nah, kanan ini nanti berhubungan sama apa? Sama orang lain, dunia luar. Ya, ada banyak ya, ada speed, gitu ya? Kecepatan dan sebagainya. Nah, ini contoh yang margin kanan. Nah, ya. Iya. Kirinya lebar, kanannya dapat. Margin kanan. Nah, orientasi pada orang lain, ya, masa depan, berani bertindak, ya, ngambil resiko gitu. Menghindari masa lalu. Nah, cuman ada yang perlu diantisipasi. Kalau negatifnya itu adalah biasanya orang itu suka spekulatif, yang kanan tuh ya, spekulatif ya, untung-untungan gitu. Kemudian obsesif, bisa juga tipe-tipe yang cerewet juga bisa, ya. Kemudian kalau kanannya itu rapat, yang tadi ditanyain, kirinya juga rapat, nanti lihat kalau tulisannya kecil-kecil, berarti kan full tuh, berarti orangnya ekonomis. Tapi kalau gede-gede, orangnya dominan, ingin mengisi ruangan itu gitu. Jadi sosial, di kelas dia ingin mengisi full. Oke. Nah, itu kanan. Nanti ada hitungannya lagi nih, ya, yang normalnya segimana? Normalnya kurang lebih 2,5 cm dari tepinya. Itu dari di sini. Ini maksudnya 2 cm itu 6 sampai 8 tuh skornya? Ada skornya. Skornya. Betul. Ada skornya. Nah, kalau yang margin kiri dia masuknya sini. Margin kiri, ya, gambar di kiri.
Ini contoh tulisannya. Oh, ini kelihatan banget margin Oh, kiri. ini ke kiri gitu ya? Kiri banget nih. Iya, Kiri ini banget. kiri juga. Left, oke. Nah, ini dia. Jadi kalau kiri positifnya apa? Positifnya itu dia biasanya hati-hati. Ya, jadi hati-hati, penuh pertimbangan, menjaga jarak, ya, cenderung orientasi pada masa lalu, prosedural, orientasi pada diri sendiri juga, dan zona nyaman. Cuman di sisi lain negatifnya apa? Biasanya ini jadinya kurang spontan. Ya, kurang spontan. Ada ketakutan akan masa depan, gitu, penahanan diri. Gitu. Nah, itu adalah dia kiri gitu ya. Betul. Oke. Nah, suka ada nanya juga nih, kan gimana kalau kirinya melebar? Melebar tuh maksudnya gini. Nah, iya benar. Jadi di awal dia deket gitu, terus lama-kelamaan loh kok jadi menjauh gitu. Nah, itu kenapa Kang Afif? Nah, ini menarik nih ya. Jadi kan ada tuh yang nulisnya pertamanya rada nempel ya, margin kiri, udah gitu semakin bawah semakin jauh. Berarti awalnya dia membutuh kepastian dulu, membutuh aturan, ya hati-hati gitu. Tapi semakin dia terlibat, semakin dia terbiasa, dia berani keluar dari zona nyamannya. Jadi ibaratnya mah butuh pemanasan dulu, butuh adaptasi dulu kali ya. Baru dia kelihatan aslinya. Gitu. Nah, kalau yang kebalikannya Kang Afif, kalau misalkan dia sebenarnya dari ngelebar jadi mendekat. Nah, berarti ini menyempit, ya. Berarti ini tipe orang yang ibaratnya suka loncat dulu, ya, suka rame dulu, udah gitu baru sebentar, saya betul atau salah sih. Nah, gitu. Jadi dia rame dulu, ya udah gitu baru dia pelan-pelan dia akan menarik diri melakukan kontrol. Gitu. Berarti margin juga kita bisa ngelihat cara dia beradaptasinya gitu, Kang. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan yang tidak, yang kadang-kadang misalkan apa ya? Garis pertama misalkan ke kiri, terus nanti ke kanan. Pokoknya dia bervariasi. Itu gimana, Kang? Itu kasus unik. Jadi di sini ada nggak ya? Contohnya, kalau saya ada harusnya. Makanya ini. Nah, kayak gini kan? Yes. Gitu. Jadi bukan yang kalau paragraf baru masuk ke kanan, bukan gitu kan gitu. Tapi ini nggak per teratur garisnya gitu. per barisnya. Nah, ini menarik ya. Jadi Clara Roman dia tuh melakukan penelitian. Andrea McNichol. Andrea McNichol dia melakukan penelitian di apa ya, kayak penjara-penjara gitu di Amerika sana. Nah, dia itu ternyata menemukan pola yang unik. Orang-orang yang di sana itu cukup banyak yang melakukan seperti ini. Di penjaranya? Di penjara itu. Ya, jadi ketika diminta nulis tuh kirinya itu. Nah, akhirnya dicoba dikaitkan sama salah satu interpretasi margin. Jadi ternyata gini. Kan normalnya kita itu kan kalau nulis, nah misalnya seperti ini nih ya. Kirinya itu normanya lurus. Kanannya baru tergantung ujung katanya. Ya kan gitu. Nah, ini ya orang-orang yang tadi yang kiri kanan itu dia secara tidak langsung tuh tidak memperhatikan di mana dia harus memulai. Gitu. Jadi ibaratnya cenderung semaunya dia. Saya mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini gitu. Nah, itu menjadi satu tanda ini dia kurang bisa memperhatikan aturan-aturan dengan baik. Gitu. Meskipun dia misalkan Kang Afif dimulainya tuh misalkan agak tarik ke kanan kayak gitu sama aja. Nah, bedakan sama ini ya, sama kalau kan suka ada orang yang kalau nulis tuh paragraf awal rada masuk, udah gitu lurus, masuk. Itu mah paragraf. Enggak, sorry. Maksudnya meskipun dia misalkan tarikannya tuh ke sini ya, maksudnya ke kanan. Nah, tapi di sininya, misalkan ini kan ada space. Nah, di sininya juga bervariasi, itu sama aja? Betul, di sini bervariasi. Nah, tapi perlu diingat juga ya, bahwa jangan sampai kayak gini, udah gitu pas melihat tulisan tangan gitu ya. Ada yang kayak gini, oh berarti kamu harusnya di penjara nih. Nah, kayak gitu ya. Harusnya di penjara. Ya, nah, karena apa? Bisa jadi anak-anak nulis kayak gini juga. Karena kan dia belum terlalu masih ini ya. Oke. Nah, karena aku tuh pernah nemu nih tulisan tangan. Jadi dia tuh tarikannya tuh ke kanan. Nah, tapi tarikan kanan kan berarti kan responsif kayak gitu, sosial dan yang lain-lain. Nah, tapi dia tuh selainnya tuh ke kiri, Kang Afif. Itu artinya apa? Ya, berarti kalau itu kan masuk aspek
di grafologi itu ada aspek sosial. Aspek sosial itu tandanya 5. Ada margin, ya margin yang dibahas, ada slants kemiringan, ada nanti bentuknya bulat-bulat atau garis-garis, ya tajam-tajam, ada juga tanda-tanda apa kayak flexibility-nya. Terus udah gitu, ukurannya gitu, ukurannya kecil atau besar. Nah, tadi pertanyaan 2 tuh, gimana kalau marginnya kanan, tapi slants-nya ke kiri. Nah, slants itu berhubungan sama responsivitas atau tampilan emotions. Jadi, menggabungkannya gini, orang ini secara marginnya kan kanan, berarti dia bisa orientasi sosial, tapi dia akan mengontrol perasaannya. Gitu, jadi dia bisa sosialisasi ya gitu, bisa ini, tapi dia akan menahan emotionsnya. Kita contoh bandingkan, yang marginnya kiri, tapi dia miringnya kanan. Nah, iya. Ya, berarti dia orientasinya self, ya bisa jadi cari zona nyaman. Kalau pertemanan cuman ya mungkin sama sahabatnya aja gitu, 2 orang, 3 orang, tapi dia responsif gitu, kecil-kecil. Oke, Kang Afif, wah berarti margin tuh bisa kita ngelihat dari kepribadiannya secara menyeluruh berarti ya Kang Afif ya. Oke. Nah, kalau misal kita mau belajar margin, apalagi tadi aku ngeliat kan margin itu juga ternyata ada scoringnya juga ya, nggak cuma trace aja ya yang ada scoringnya, ternyata margin juga ada scoringnya. Ada scoringnya tuh, nanti ada tampilan. Ini apa Kang Afif? Ini namanya psikogram. Oke, yang tadi ya psikogram. Jadi scoringnya pertama di sini nih, tabel. Jadi scoringnya itu kayak gimana Kang Afif? Udah gitu nanti baru kelihatan yang mana. Nanti ada software-nya juga. Nih, nanti kayak gini. Jadi nanti hasilnya tuh kayak gini. Ini tuh cuman untuk analisis margin aja? Enggak. Oh, enggak. Ada 40 aspek. Oh, 40 Jadi aspek. Margin tuh cuma 1 garis aja, cuma 1 poin gitu. Ya ada banyak gitu. Oke. Tapi juga ada perhitungannya ya Kang Afif? Ada. Ya? Oke. Ya, nanti dari sini kelihatan. Misal nih ya, dalam kasus ini, oh ternyata ini tinggi nih, yang orange ini bagian sini. Orange itu apa itu? Ini kan ada warna hijau, ini. Nah, orange sih kontrol. Berarti orang ini, nah bagian sini kan, ke arah introvert, kontrol gitu. Oke. Oh, berarti juga banyak aspek yang bisa kita lihat ya. Nah, kalau mau belajar ini di mana Kang Afif? Nah, ini ada. Ini kebetulan udah dibikin materinya, penjelasan yang lengkap banget sama tanda-tandanya di grafologiindonesia.com/suplemen. Ya, ini ada banyak, bahkan di sini bahas juga tentang tanda tangan, tentang perkembangan tulisan anak, remaja, dewasa, itu bahas di sini. Oh, ini komplit ya Kang Afif ya? Banget. Oke, berarti nanti linknya bisa kita masukin ke deskripsi, jadi teman-teman juga mudah untuk kliknya gitu ya Kang Afif ya? Oke, Kang Afif, thank you banget sama ilmunya. Ini nambah wawasan lagi buat teman-teman nih yang lagi belajar grafologi. Teman-teman juga jangan lupa kalau misalkan mau belajar grafologi, selain tadi di suplemen, juga bisa kursus ya Kang Afif ya di grafologiindonesia.com. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, terus share juga video ini untuk semakin banyaknya orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, see you next video.